kepada tuan-tuan dan puan-puan di seluruh dunia, dan kepada tuan-tuan dan saudara-saudara saya di Sumatera untuk mendukung dan mengikat dari persahabatan yang baik demi tercapainya keadilan dan kemakmuran negara Aceh maka yang merdeka dan berdaulat. Tanggal 4 Desember diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Indonesia. Motivasi yang paling mengemuka di balik gerakan ini adalah adanya rasa kekecewaan terhadap sikap Jakarta yang sentralistis, utamanya dalam persoalan porsi ekonomi, selain peninggalan masalah politik kesejahteraan Aceh. Tanggal 4 Desember tahun 1976 merupakan hari di mana Tengku Hasan Ditiro, orang yang memprakarsai lahirnya GAM serta pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilangsungkan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidi. Di awal masa berdirinya GAM, nama resmi yang digunakan adalah Aceh Merdeka atau AM. Hasan Tiro telah memprakarsai gerakan ini dengan jalan diplomasi dan militer yang panjang. Dan pada akhirnya Hasan Tiro menggalang ide kemerdekaan tersebut, namun akhirnya dijawab secara militer oleh Presiden Soeharto. Sempat lari ke hutan-hutan, Hasan Tiro memilih melarikan diri ke luar negeri, dan bermuara kepada permintaan suaka politik ke Swedia pada tahun 1979. Saat berada di Swedia, pria kelahiran tanggal 25 September tahun 1925 ini berpikir bahwa ia akan melanjutkan gagasan kemerdekaannya membawa rakyat Aceh dan kali itu dengan tekanan pada perjuangan diplomatik. Meskipun demikian, di pertengahan tahun 80-an, bekas pengusaha ini menghidupkan kembali perlawanan militer dengan mengirimkan ratusan pemuda Aceh untuk berlatih kemiliteran di Libya. Anak-anak muda didikan militer Libya inilah yang belakangan tampil sebagai Tentara Negara Aceh, TNA, yang kemudian disegani. Jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 menyulut kembali ide kemerdekaan yang masih bersemayam di masyarakat Aceh. Semula gerakan tersebut masih tertutup, namun lama-kelamaan semakin terbuka. Media-media di Indonesia pada saat itu bahkan secara mudah dapat melaporkan aktivitas militer GAM, tanpa khawatir ditekan oleh pihak militer. Selain itu, adanya keberhasilan kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia tahun 1999 juga memunculkan tuntutan referendum di seluruh wilayah Aceh. Tuntutan tersebut memang masih tetap ditolak, namun secara perlahan tetapi pasti, sosok Hasan Tiro masih terus memprakarsainya. Pada pertengahan 2002, Hasan Tiro dan petinggi GAM lainnya di pengasingan melakukan konsolidasi. Mereka membentuk kembali struktur pemerintahan GAM, dan Hasan tetap menjadi pemimpin tertinggi. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, pertemuan informal di antara kedua pihak masih menemui kegagalan. Selanjutnya berganti dengan kepemimpinan Megawati, upaya tersebut juga mengalami jalan buntu. Di masa Megawati ini pula, pemerintah menempuh operasi militer terbatas, sebelum status ini dicabut setahun kemudian. Dalam masa ini sejumlah juru runding GAM ditangkap. Adanya konflik berkepanjangan antara GAM dan pemerintah Indonesia mulai mengalami perubahan setelah adanya bencana alam tsunami yang telah banyak menimbulkan korban jiwa. Rupanya, bencana alam yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 ini mampu melunakkan kedua belah pihak, tidak terkecuali Hasan Tiro. Gencatan senjata pun dilakukan, dan kedua belah pihak pun mau kembali ke meja perundingan. Kontak dengan Hasan Tiro pun dilakukan oleh Jakarta, yang ternyata tidak mudah. Melalui perundingan maraton yang melibatkan Wakil Presiden Yusuf Kala dan pimpinan pusat GAM, kesepakatan damai itu akhirnya ditandatangani di Helsinki, Finlandia, tanggal 15 Agustus tahun 2005.
Poin penting dalam kesepakatan tersebut yaitu pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pembentukan partai lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. 4 bulan dari peristiwa tersebut, Tentara Negara Aceh resmi dibubarkan, dan kemudian dibentuk komite peralihan untuk membubarkan mantan tentara dengan warga sipil. Perubahan politik di atas, termasuk digelarnya pemilihan kepala daerah di Aceh, membuat Hasan Tiro kembali ke tanah kelahirannya pada tanggal 17 Oktober tahun 2008, 3 tahun setelah perjanjian damai itu. Warga Aceh berbondong-bondong menyambutnya di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda hingga di pusat kota Banda Aceh. Sejak saat itulah, Hasan Tiro kembali menetap di Aceh, setelah lebih dari 30 tahun menyandang status sebagai pelarian politik. Pada tanggal 2 Juni tahun 2010, dalam keadaan sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di Banda Aceh, Hasan Tiro kembali memperoleh status kewarganegaraannya setelah pemerintah Indonesia memulihkan status kewarganegaraannya.